Sekarang nomor 6. Nomor 6 ini sama ya dengan soal grade 9 gitu ya. Cuma mungkin Pak Jai akan lebih jelasin yang lebih detail untuk yang grade 10. Dan Pak Jai yakin para follower matematika grade 10 ini lebih paham dengan faktorial, jadi nggak perlu panjang lebar ya, menceritakan lagi bahwa faktorial itu adalah perkalian berurut. Nah, persoalannya adalah kalau salah satu ini perkalian dari 2 faktorial kali 3 faktorial dan seterusnya dikali dengan 200 faktorial. Kalau salah satu dari ini, maka rentetan perkalian faktorial ini akan menjadi bilangan kuadrat sempurna, gitu katanya ya. Jadi analisisnya begini ya, kalau diperhatikan 2 faktorial kali 3 faktorial ini kan di dalam 3 faktorial ada 2 faktorial dan seterusnya. Satu, logika pertama ya, lihat dari 101 sampai 200 ya, 101 kan prima, 101 sampai 200 berarti ada sebanyak perkalian 101 sampai 100 kali ya. Misalnya dari 102 terdapat 101-nya ya, dan ini kan tadi dikali semua, akan terjadi yang namanya 101 pangkat 100. Dan kamu tahu dari 101 itu kan berarti pangkatnya genap. Kalau dicopot dari salah satu, misalkan 102 faktorial ya, di delete atau 124 atau katakanlah salah satu itu, menyebabkan prima ini berpangkat negatif yang tentu saja tidak bisa diakalkan, tentu saja tidak bisa menjadi perkalian itu semua menjadi kuadrat sempurna. Ini ya. Lalu kita mundur dari 100 ya, berarti oke lah karena banyaknya genap. Sementara dari 3 sampai dengan 100 atau 2 sampai dengan 100 itu kan banyaknya bilangan adalah 99 bilangan ya. Nah, tapi kan jumlahnya variatif karena kan kita dari awal itu 2 faktorial, tidak ada primanya. Lalu 4 faktorial, 3 faktorial ada 2 kali 3. Udah mulai terdapat satu buah bilangan prima atau ganjil bilangan 3. Ya. Tapi begitu 3 ini sampai ke 100 juga ya, kalau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu genap juga ya. Tetapi tidak ada, kita akan tinjau prima-prima krusial ya, yang banyak kelipatannya. Kalau 3 sampai 100 kan ya, selain genap juga di dalam katakanlah 100 faktorial itu kan ada 3, ada 2 kali 3, ada 3 kali 3, 9 ya, dan seterusnya sampai 99, ada 33 ya, kelipatan 3. Artinya sangat boleh jadi kalaupun diangkat ya bilangan ini di bawah 100 ini faktorialnya masih memungkinkan terjadinya berpangkat genap 3-nya ya. Misalkan 3 dengan 12, 3 kali 12 kan berarti 36. Nah itu contohnya ya, masih mungkin menjadi sebuah kuadrat sempurna, tidak ada masalah. Nah yang kita lihat masalah lagi-lagi bilangan prima yang krusial, misalkan 97 ke 100 cuma ada 2, nggak bisa juga diangkat kan gitu ya. Habis 97 turun ada 89, nggak ada kelipatannya masalahnya. Ini kenapa Pak Jai tuliskan 41 ya? Ya sebenarnya bisa dari 47 ya. 47 kan mulai ada 2 kelipatannya, tapi kan startingnya 47 itu berarti mulai dari 94 ya, 94 baru ada kelipatannya ya. Jadi itu pun cuma 2 ya, cuma 2. Jadi sangat beresiko kalau 47 ke atas ataupun 41 ke atas itu diangkat ini untuk dihilangkan, di-delete karena dia menjadi berpangkat ganjil kan gitu. Nah, lalu kita mundur, oke lah 41 nggak bisa, terus dari mana bisa diangkat. Kita lihat dari masuk bilangan prima pertama itu kan 3 ya.
atau bilangan ganjil. Udah pastilah ya, bilangan prima itu ganjil, bilangan ganjil belum tentu prima kan gitu ya. Jadi kita ngomong bilangan prima itu udah termasuk ngomongin bilangan ganjil lah kan gitu ya. Nah, tiga kan starting dari banyaknya satu. Ya, 3 faktorial. Di 4 faktorial juga tiganya cuma satu. Sampai dengan 8 faktorial, tiganya cuma satu. Belum ada kelipatannya. Belum lagi di situ ada 5, ada 7 yang masing-masing satu. Ini sangat mungkin dicopot ya, dan sampai ke 16 ya. Kenapa 16 Sir? Karena di situ ada mulai yang bilangan 17 ya, untuk memudahkan perhitungan. Tetapi yang memang itu semua bilangan bisa diangkat sampai 31 faktorial. Nah, ya sampai 41 atau 42. Nah, nanti Pak J jelasin kenapa bilangan genap. Nah, ini ilustrasi pertama. Jadi kita nggak nyoba satu-satu. Ini kan contoh ya. Dari 2, 3, 4 ini kalau dikali, nah ini di atas ini. Dari sini kalau cuma 3 ini perkaliannya, 2 faktorial dikeluarkan, di-delete, maka ini menjadi bilangan kuadrat sempurna. Karena kan ini 3 faktorial kuadrat dikali 4. 4 sendiri adalah bilangan kuadrat sempurna. Satu. Yang kedua, bahwa tadi semua bilangan ganjil rata-rata pangkatnya genap ya. Ya terutama bilangan prima kan begitu ya. Bayangkan kalau bilangan terakhir dari setiap bilangan faktorial genap 2, 4, 6, 8 sampai 200, enggak sampai 200, sampai 100 ya, kita ambil. Tadi kan kendalanya kita punya problem di dalam pencopotan 89. Kita mencari kemungkinan, wah ini ribet kan gitu. Kita ambil sampai dengan 16 faktorial, karena masuk ke 17 kita harus perhitungkan lagi panjang hitung-hitungnya itu ya kan, bisa menangis bombay kita ngerjainnya kan gitu. Nah, kita ambil sampel 2, 4, 6, 8, 16 ya. Nah, karena sampai dengan 100 ya, nanti kenapa ya, kenapa dia sampai 16 Pak, kenapa nggak sampai 32, kenapa nggak sampai 64 ya. Nah, kan itu paling gede kelipatan 64 cuma 2, nggak sampai, nggak ada, 64 cuma 1, karena di bawah 100, 32 yes ada 64, lah ketemunya 64 juga, kali 32, kali 3 ada 96, cuma 3, ya kan, dan ini, 32 adalah 2 pangkat 5, ya Pak J ini lebih jelasin lebih detail dalam bahasa SMA ya, berbeda dengan soal yang di bawah. Kita ambil 2 dan 4, right? Kita susun 2 kali 4 itu adalah kalau kita faktorkan 2 pangkat 2 dalam kurung 1 kali 2. Ini kan 2 faktorial. Nah, kan saya terbukti di sini kan. Kalau kita keluarkan 2 faktorial, maka ini 2 kuadrat bisa diakarkan. Dan hasilnya adalah 2. Ya kan? Kemudian kalau misalkan kita ambil 246. Oke. Nah, masalahnya ini kan kalau difaktorkan 2 pangkat 3. Kalaupun kita keluarkan 3 faktorial, ini kan tidak menjadi kuadrat sempurna. Ya, jadikan 2 akar 2 hasilnya. No. Ya kan, kita tidak bisa delete ini. Kan gitu. Ya, tidak bisa delete 3 faktorial. Nah, pilihannya berarti kita harus carikan ini 2 pangkat genap. Perhatikan baik-baik ya, dan ini 2 pangkat 8. Seterusnya bisa dilakukan. Kalau mau main copot, lihat mana yang bisa 4 tambah 2, lalu coba yang lain ya kan. Nah, itu sih bisa ya, sampel. Karena nanti kan kuncinya adalah dia kelipatan 3 dan kelipatan 4 ya ke atasnya, atau kelipatan 2, kelipatan 8 ya kan, yang bisa diakarkan. Jadi kan contoh ini ya, 6 kali 4 kali 10 itu kan bisa menjadi 3 kali ya 2 difaktorkan 2 pangkat sekian dikali 3 kali 4 kali 5 contoh. Tapi kan 5 keganjel nanti yang namanya pangkat 5. Kamu bisa teruskan sampai ke pangkat 6 seperti ini
ya kan? Nah, dari 6 ini, kenapa Pak Ji bilang kelipatan 2, lalu kelipatan 6, atau ya kan? Lalu kelipatan 8, dan ya, kelipatan 8 semua. Karena kan ini sudah kamu kutip, lalu angka berikutnya dikutip, ya, disusun, ketemu nanti jadi sini, lalu mana yang bisa dikeluarkan. Itu. Tetapi secara simpel, bahwa bilangan itu setelah kita susun, ya, dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, dan pangkat 6, hingga pangkat 28, itu udah hampir habis kecuali bilangan prima. Itu sisa yang nanti bisa dijumlahkan. Ya, kalau kita ngitung ke sana, akan berdarah-darah kita ngitungnya. Jadi, ambil dari sini, ya, kalau diakarkan 2 pangkat 2, itu 2 pangkat 1, dikali. Jadi kan hasilnya, ini kan tadi perkalian semua. 2 kali 2, ya, 2 kali 4, 2 kali 8, dan 2 kali 16, ya. Atau, nah ini semua perkaliannya, kan hasil tadi, copot ini hasilnya, kurang lebih dia akan sama seperti ini polanya. Ya, dengan catatan ini bilangan tadi terbatas sampai 100, ya. Ini dia. Nah, maka hasilnya kalau jumlah dari copot ini yang delete ini akan sama dengan 2 pangkat 10. Karena begitu dia difaktorkan dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, dan 2 8, tidak ada bilangannya, nggak bisa disusun lagi menjadi faktorial yang lebih dari 8. Karena habis, ya, 24 habis dipakai buat di sini, nanti 68 dan bilangan lain habis, ya, 68, ya ini aja udah 1 2 3 4, ya, udah habis dipakai 2 pangkat 4, ya kan. Nah, dan ini juga begitu. Jadi hasil akhirnya adalah 1024.